Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Livia Rita Priasti. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Di sini saya akan kembali memaparkan video tentang efek toksik suatu zat. Tapi sebelumnya kalian harus tonton dulu definisi toksikologi dan asas-asas umum toksikologi. Untuk link videonya sudah saya taruh di description box ya. Sebelum kita lanjut ke video pemaparannya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua supaya ilmu ini bermanfaat bagi semua orang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih efek toksik suatu zat itu. Efek toksik adalah perubahan abnormal yang tidak diinginkan atau berbahaya akibat dari pemaparan zat kimia yang kemungkinan toksik. Tingkat keparahan efek tersebut dapat berkisar dari ruam kulit, kebutaan, atau bahkan kanker dengan berbagai macam kemungkinan di antara kejadian tersebut. Semua zat berpotensi menimbulkan efek yang berbahaya yang disebut juga sebagai efek toksik. Dosis atau kadar dari zat kimia merupakan penentu toksik atau tidaknya suatu zat tersebut. Contohnya, pada dosis yang sangat tinggi, zat kimia yang tidak berbahaya bisa menjadi berbahaya. Contohnya seperti gula. Di sini saya akan menyebutkan prinsip dari efek toksik. Prinsipnya yaitu semua efek toksik dimulai dari adanya interaksi biokimia antara zat xenobiotik atau metabolit aktifnya dengan bagian tertentu dari makhluk hidup atau reseptornya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum efek toksik. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada efek lokal, sistemik, dan sinergis. Yang kedua ada efek berpulih dan nirpulih. Yang ketiga ada efek segera dan tertunda. Yang keempat ada efek morfologis, fungsional, dan biokimia. Yang pertama yaitu ada efek lokal. Efek lokal adalah zat kimia yang hanya terpapar di bagian lokal seperti kulit yang akan menimbulkan efek bagi tubuh. Contohnya, jika kita terkena alkohol pada konsentrasi yang tinggi, akan menyebabkan iritasi pada bagian kulit atau terjadi kemerahan. Efek sistemik adalah zat yang masuk ke seluruh tubuh yang menyebabkan gangguan sistemik yang ada pada tubuh. Contohnya, keracunan zat kimia yang menyebabkan gangguan organ. Kemudian ada efek sinergis. Efek sinergis adalah efek gabungan lebih dari satu bahan kimia. Efek ini lebih parah dari efek yang dimiliki oleh masing-masing bahan kimia. Kemudian poin yang kedua ada efek berpulih dan nirpulih. Efek berpulih atau reversible dapat dikatakan jika efek toksik dapat hilang dengan sendirinya. Kemudian efek nirpulih atau irreversible adalah efek tersebut menetap atau justru lebih parah. Contohnya seperti karsinoma, mutasi, kerusakan syaraf, atau sirosis hati. Ada beberapa efek yang digolongkan nirpulih, walaupun dapat hilang beberapa saat setelah pajanan toksikan dihentikan. Pajanan adalah peristiwa terpaparnya oleh zat kimia. Misalnya efek insektisida golongan penghambat kolisterase yang disebut irreversible karena menghambat aktivitas enzim untuk jangka waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk sintesis dan mengganti enzim tersebut. Efek toksikan dapat bersifat berpulih bila tubuh terpajan pada kadar yang rendah atau untuk waktu yang singkat,
Sementara untuk efek nirpulih dapat dihasilkan pada pajanan dengan kadar yang lebih tinggi atau waktu yang lama. Kemudian poin yang ketiga ada efek segera dan efek tertunda. Efek segera adalah efek yang timbul setelah satu kali pajanan atau peristiwa timbulnya resiko penularan. Contohnya keracunan cyanida. Kemudian efek tertunda adalah efek yang timbul beberapa waktu setelah pajanan. Pada manusia, efek karsinogenik pada umumnya baru terlihat jelas setelah 10 atau 20 tahun setelah pajanan toksikan. Jika pada hewan pengerat, dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk timbulnya efek karsinogenik. Kemudian poin yang keempat ada efek morfologis, efek fungsional, dan efek biokimia. Efek morfologis berkaitan dengan perubahan bentuk luar atau mikroskopis pada morfologi jaringan. Kemudian efek fungsional biasanya bersifat berpulih atau reversibel, sedangkan efek morfologis tidak. Kemudian efek biokimia adalah efek toksik yang tidak menyebabkan perubahan morfologis. Contohnya, penghambatan enzim kolinesterase setelah pajanan insektisida organofosfat dan karbomat. Kemudian ada sifat hubungan dosis dan respon. Hubungan dosis dan respon biasanya berciri kuantitatif dan hal tersebut membedakan dengan paparan di alam, di mana kita hanya mendapatkan kemungkinan perkiraan dosis. Suatu respon dari adanya paparan dapat berupa respon-respon yang mematikan atau lethal response dan respon yang tidak mematikan atau non-lethal response. Bahkan bahan kimia dengan tingkat toksisitas rendah memerlukan dosis besar untuk menghasilkan efek keracunan, dan bahan kimia yang sangat toksik biasanya memerlukan dosis kecil untuk menghasilkan efek keracunan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dampak atau wujud efek toksik. Yang pertama ada biokimia, yaitu efek yang menyebabkan perubahan kimia dan sel seperti peningkatan atau pengurangan aktivitas transport elektron, sintesis protein, dan gangguan sistem hormonal. Perubahan ini pada awalnya akan diminimalisir oleh pertahanan tubuh, dan jika dapat pulih atau terjadi adaptasi, maka tidak akan terjadi cedera atau efek toksik. Kemudian ada fungsional, yaitu interaksi antara zat toksik dengan reseptor dapat mempengaruhi fungsi organ-organ tubuh tersebut seperti gangguan sistem syaraf pusat, hipertensi, dan lain-lain. Perubahan fungsional atau biokimia merupakan tahap awal dari perubahan struktural suatu zat. Kemudian perubahan struktural suatu zat. Ada 3 poin. Yang pertama degenerasi. Degenerasi adalah pengecilan atau pengurangan jumlah organela dalam sel seperti atrofi dan nekrosis. Kemudian proliferasi adalah tanggapan sel terhadap zat kimia xenobiotik dengan cara meningkatkan pertumbuhannya. Kemudian inflamasi atau peradangan adalah suatu proses yang dinamis yang berat ringannya tergantung dari xenobiotik. Inflamasi dapat terjadi secara akut atau kronik. Ciri-ciri inflamasi ditandai dengan ciri seperti rasa gatal atau panas, kemerahan, sakit atau hilangnya fungsi dari bagian yang mengalami inflamasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan efek toksik suatu zat. Di sini ada faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor manusia ada 3 poin, yaitu umur, status gizi, dan penyakit. Pada umur, toksisitas tertentu lebih banyak diserap oleh anak-anak daripada orang dewasa. Misalnya, anak-anak dapat menyerap timbal 4-5 kali lebih banyak daripada orang dewasa. Kemudian status gizi. Beberapa makanan mengandung cukup banyak zat kimia yang merupakan penginduksi MFO atau mixed function oxidase. Misalnya
seperti flavon dan lain-lain sebagai pencemar makanan. Kemudian ada penyakit. Hati adalah organ utama tempat biotransformasi zat-zat kimia, sehingga penyakit seperti hepatitis akut dan kronis, sirosis hati, dan nekrosis hati sering mengakibatkan menurunnya biotransformasi. Penyakit ginjal juga mempengaruhi manifestasi toksik berbagai zat kimia. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dipengaruhi oleh 2 poin, yaitu faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik contohnya adalah perubahan suhu. Kemudian faktor sosial adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan peternakan dari berbagai jenis faktor sosial dapat mengubah toksisitas bahan kimia pada hewan, seperti penanganan hewan, cara pengandangan, jenis sangkar, dan bahan alas. Selanjutnya, saya akan memaparkan video tentang review jurnal tentang temuan postmortem akibat keracunan metanol. Di sini yang akan saya bahas ada pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Kemudian pendahuluannya yaitu pada penelitian ini diteliti efek miras oplosan, terutama dampaknya pada organ dari jenazah yang terpapar oleh miras oplosan. Kemudian hasilnya dapat diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bahaya miras oplosan dan bisa mencegah timbulnya korban yang jatuh akibat mengkonsumsi miras oplosan, sehingga pemerintah juga bisa turut adil dalam memberantas minuman beralkohol yang ilegal dan penjual-penjual miras yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan. Di sini metode yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan pemeriksaan jenazah di instalasi forensik RSUP Sanglah dari tahun 2008 sampai tahun 2013 karena keracunan metanol. Kemudian di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian dari jurnal. Ada 4 poin yang didapatkan. Yang pertama adalah deskripsi karakteristik umum. Dari hasil penelitian ini, variabel jenis kelamin yang didapatkan adalah 50% laki-laki dan 50% perempuan. Kemudian deskripsi pemeriksaan toksikologi. Hasil penelitian didapatkan 70% sampel meninggal dunia dengan kadar metanol dalam darah lebih dari 300 ppm. Kemudian yang ketiga ada deskripsi pemeriksaan otopsi, yaitu bintik pendarahan ditemukan di organ paru-paru pada 80% sampel, di jantung 40% pada sampel, ginjal 30% pada sampel, di otak 20% pada sampel, di batang tenggorokan ada 30% pada sampel, dan di kerongkongan ada 10% pada sampel. Kemudian deskripsi pemeriksaan histopatologi. Pada penelitian, 30% sampel mengalami nekrosis ginjal dan 50% sampel mengalami pendarahan pada otak. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah kerusakan organ pada sampel bersifat sistemik dengan tanda-tanda asfiksia dan faktor predisposisi. Sekian video pemaparan tentang efek toksik suatu zat dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.